Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Kauri Chandra Devi dengan NIM 2111031031034 dengan nomor absen 6 dari kelas 3O. Ini merupakan video ringkasan artikel saya selama tengah semester ini. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan artikel kedua mengenai sikap toleransi yang berdasarkan kepada nilai-nilai PPKN. Jadi dalam artikel ini disebutkan bahwa masyarakat Girikarto dan juga Kota Baru yang tinggal secara berdampingan memang sudah sejak lama memiliki pluralitas dalam kebudayaan atau tradisi keagamaan. Jadi meskipun begitu, mereka dapat menyatukan ide, nilai, tradisi, dan juga sistem sosial menjadi satu kesadaran, sehingga sikap toleransi mereka dapat menembus batas-batas keyakinan mereka. Jadi dalam artikel ini kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran PPKN dapat menyatukan keberagaman yang ada di masyarakat berdasarkan nilai-nilai pembelajaran PKN tersebut seperti nilai Pancasila, nilai moral, nilai nasionalisme, nilai persatuan, nilai agama, dan juga nilai sosial. Baik, sekarang saya akan menjelaskan artikel ketiga mengenai relevankah hubungan Pancasila dengan identitas global. Nah, dari artikel ini peneliti menunjukkan bahwa ada sebuah hubungan signifikan antara Pancasila dengan identitas global. Jadi semakin nilai-nilai Pancasila itu dihayati, maka semakin tinggi pula identitas global seorang individu. Selain itu, didasari pada kajian teori bahwa Pancasila tidak muncul begitu saja, melainkan digali dari lapisan-lapisan sejarah bangsa Indonesia, yang lapisan-lapisan tersebut mengandung nilai-nilai asing yang merupakan identitas global itu tadi. Nah, dari artikel ini kita juga dapat mengetahui bahwa Pancasila merupakan ideologi yang dinamis dan juga terbuka, karena bisa digunakan di sepanjang zaman, termasuk zaman sekarang yaitu zaman globalisasi. Sekarang saya akan menjelaskan artikel keempat mengenai bagaimana hubungan birokrasi pelayanan publik dengan konstitusi negara Indonesia yaitu demokrasi. Nah, dalam artikel ini didapatkan hasil bahwa di era reformasi, birokrasi pelayanan publik masih mementingkan kepentingan elit politik dan juga partai penguasa di birokrasi. Tentu saja hal tersebut belum sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang tertera di Undang-Undang 1145 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, yang mana masyarakat sebaiknya turut serta dalam pelayanan publik agar dapat diketahui pelayanan yang bagaimana cocok untuk diterapkan di masyarakat. Dari artikel ini kita dapat mengetahui bahwa konstitusi bukan hanya sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu pemerintahan, tapi konstitusi juga dapat melindungi hak-hak individu, contohnya tadi, hak untuk turut serta dalam pelayanan publik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan artikel kelima mengenai perjanjian yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Braban terkait objek wisata Tanah Lot. Jadi dalam artikel ini, peneliti menjelaskan bahwa perjanjian yang diadakan oleh mereka belum dapat menghasilkan sebuah keputusan yang adil atau belum dapat menjamin hak-hak mereka dengan adil. Nah, itu karena pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Desa Pakraman Braban. Selain itu, sebenarnya pemerintah Kabupaten Tabanan ingin mengelola sendiri objek wisata Tanah Lot. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa seharusnya pemerintah itu menjamin hak-hak masyarakat, bukan malah menggunakan kekuasaannya untuk mengambil hak masyarakat. Jika pemerintah bersifat terbuka, menjamin keadilan masyarakat, maka sebenarnya dengan senantiasa masyarakat akan selalu mendukung program pemerintah, bisa percaya kepada pemerintah, dan akhirnya hubungan pemerintah dan masyarakat menjadi baik dan harmonis. Baik, sekarang saya akan membahas artikel yang keenam mengenai pemenuhan hak narapidana anak yang ditempatkan di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak, atau dengan kata lain, mereka ditempatkan bersamaan dengan narapidana dewasa. Dalam artikel ini menunjukkan hasil bahwa masih banyak narapidana anak yang mengalami kekerasan oleh narapidana dewasa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hak anak di lembaga ini belum terjamin dengan baik. Sebenarnya anak tetaplah seorang anak meskipun mereka berstatus narapidana. Umur mereka yang masih dalam tahap perkembangan perlu perhatian secara khusus. Sehingga jika hak mereka tidak terpenuhi dengan baik, maka kelak akan mempengaruhi pertumbuhannya kelak. Selanjutnya, anak juga merupakan calon penerus bangsa Indonesia. Sehingga dengan kita memberikan haknya secara penuh, tentu saja kita dapat menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.